Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Megita Dwi Pamungkas, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan teman-teman kelas 01 yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 2, dari tim 2 akan mempresentasikan materi elips dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Mbak Setri Erlina dengan NPM 6068, dan yang kedua ada saya sendiri Sylvia Natasha dengan NPM 6109, dan yang terakhir ada Mbak Rizky Fadilah dengan NPM 6117. Untuk permasalahan yang pertama, di sini kita mengambil sebuah kolam renang di suatu objek wisata berbentuk elips jika dilihat secara aerial. Memiliki ukuran dari utara ke selatan sebesar 50 meter dan dari timur ke barat sebesar 20 meter. Sebuah taman berada di timur laut kolam renang. Taman tersebut berjarak 65 meter ke utara dan 30 meter ke timur dari pintu masuk kolam renang. Pintu masuk tersebut berada di sebelah utara. Sebuah drone akan diterbangkan dari taman tersebut menuju ke lapangan golf yang berada di sebelah barat daya kolam renang dengan melintasi pintu masuk kolam renang. Nah, dari pernyataan tersebut, tentukan persamaan garis singgung lintasan drone tersebut. Kemudian untuk analisis soalnya, yaitu berdasarkan permasalahan yang diberikan, dapat dianalisis bagaimana cara pengerjaan dari soal tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan persamaan garis singgung melalui sebuah titik di luar elips. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada soal selanjutnya agar mempermudah dalam mengerjakan soal. Kita ilustrasikan terlebih dahulu persoalan yang diberikan. Langkah kedua yaitu dengan memahami konsep materi tentang persamaan garis singgung di luar elips. Langkah ketiga yaitu menyelesaikan soal tersebut dapat diselesaikan dengan menentukan persamaan elips dan titik di luar elips tersebut dahulu. Setelah itu menentukan titik singgung dan dilanjut dengan substitusikan persamaan yang didapat ke dalam rumus persamaan garis singgung elips. Kemudian di sini ada bentuk grafik yang dihasilkan dari permasalahan soal yang tadi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Is. Kepada Mbak Is, saya persilahkan. Oke, untuk penyelesaiannya yang pertama yaitu menentukan persamaan elips. Jadi ukuran kolam renang tersebut tadi kan 50 meter itu secara vertikal dan 20 meter secara horizontal. Jika titik tengah kolam renang tersebut dihasilkan sebagai titik tengah 0,0, maka sumbu semi mayor A yaitu 50 dibagi 2 sama dengan 25, lalu sumbu semi minornya adalah 10. Karena berbentuk memanjang vertikal, maka persamaannya adalah X kuadrat per B kuadrat per Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusikan, maka persamaannya menjadi X kuadrat per 10 kuadrat plus Y kuadrat per 25 kuadrat sama dengan 1. Lalu X kuadrat per 100 plus Y kuadrat per 625 sama dengan 1. Langkah yang kedua yaitu menentukan titik di luar elips. Taman difungsikan sebagai titik di luar elips dengan berjarak 65 meter ke utara dan 30 meter ke arah timur dari pintu masuk kolam renang yang berada di utara. Maka koordinatnya adalah X-nya yaitu 30, lalu Y-nya itu 65, ditambah sumbu semi mayornya 25, maka menjadi 90. Maka titik koordinat di luar elips itu 30,90. Langkah selanjutnya yaitu menentukan titik singgung.
Pintu masuk kolam renang tadi difungsikan sebagai titik singgung. Dimisalkan sebagai H, X aksen, Y aksen. Lintasan helikopternya adalah garis singgung elips. Karena garis tersebut melintasi titik T 30,90, maka dipenuhi 30 X aksen per 100 plus 90 Y aksen per 625 sama dengan 1. Ini merupakan persamaan pertama. Selanjutnya, karena titik H, X aksen, Y aksen terletak pada elips, maka dipenuhi X aksen kuadrat per 100 plus Y aksen kuadrat per 625 sama dengan 1. Ini merupakan persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 tadi, maka diperoleh X kuadrat per 100 plus Y kuadrat per 625 sama dengan 1, maka menghasilkan X kali X aksen per 100 plus Y kali Y aksen per 625 sama dengan 1. Selanjutnya kita kalikan dengan 2500. Maka menjadi 25 dikali X aksen plus 4 dikali Y aksen sama dengan 2500. Lalu langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan titik yang sudah dapat tadi, yaitu titik T 30,90 ke dalam persamaan yang sudah dikalikan dengan 2500 tadi. Kita kalikan 25 dengan 30 X aksen, lalu ditambah dengan 4 dikali 90 Y aksen sama dengan 2500. Maka hasilnya adalah 750 X aksen plus 360 Y aksen sama dengan 2500. Untuk 360 Y aksen tadi kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka menjadi 750 X aksen sama dengan 2500 min 360 Y aksen. Di sini kita mendapatkan X aksennya adalah 2500 min 360 Y aksen per 750. Langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan X aksen, yang mana 2500 min 300 Y 60 Y aksen per 750 ke dalam persamaan 2. Persamaan 2 tadi kan X aksen kuadrat per 100 plus Y aksen kuadrat per 625 sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusikan nilai X aksennya, maka menjadi 2500 min 360 Y aksen per 750 kita kuadratkan per 100 plus Y aksen kuadrat per 625 sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 6.250.000 min 1.800.000 Y aksen plus 129 600 Y aksen kuadrat per 562.500 per 100 ditambah Y aksen kuadrat per 625 sama dengan 1. Dari persamaan tersebut, kita kalikan dengan 2.500. Untuk langkah selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Is. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Septri. Kepada Mbak Septri, waktu dan layar saya persilahkan. Selanjutnya, setelah langkah dikalikan tadi, ditemukan hasilnya 25 dikali 6.250.000 dikurangi 1.800.000 Y aksen ditambah 129.600 Y aksen kuadrat per 562.500 ditambah 4 dikali Y aksen sama dengan 2.500. Kemudian dijumlahkan menjadi 6.250.000 dikurangi 1.800.000
Y aksen ditambah 129.600 Y aksen kuadrat ditambah 90.000 Y aksen per 22.500 sama dengan 2.500. Kemudian menghasilkan 6.250.000 dikurangi 1.710.000 Y aksen ditambah 129.600 Y aksen kuadrat sama dengan 56.250.000. Kemudian 56.250 dipindah ruaskan menjadi 6.250.000 dikurangi 1.710.000 Y aksen ditambah 129.600 Y aksen kuadrat dikurangi 56.250.000 sama dengan 0. Menghasilkan 129.600 Y aksen kuadrat dikurangi 1.710.000 Y aksen dikurangi 50 juta sama dengan 0. Kemudian untuk mencari Y aksen kita gunakan rumus kuadrat, yaitu Y aksen sama dengan min B plus min akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Dengan A-nya yaitu 129.600. Untuk B-nya min 1.710.000. Dan untuk C-nya min 50 juta. Kemudian dimasukkan dan dihasilkan Y aksen sama dengan 1.710.000 plus min akar dari 2.924.100.000.000 ditambah 25.920.000.000 per 259.200. Sehingga untuk Y aksen yang pertama yaitu 1.710.000 dikurangi akar dari 2.950.020.000 per 259.200 sehingga hasilnya negatif 0,0293209877 jika dibulatkan menjadi negatif 0,03. Kemudian untuk Y aksen yang keduanya yaitu 1.710.000 ditambah akar dari 2.950.020.000 per 259.200 dihasilkan 13,2237654321 jika dibulatkan menjadi 13,220. Kemudian kita substitusikan Y aksen yang pertama yaitu negatif 0,0293209877 ke X aksen yaitu 2.500 dikurangi 360 Y aksen per 750. Kita jadikan yaitu X aksen yang pertama, kita masukkan Y aksen yang pertama tadi yaitu menjadi 2.500 min 360 dikalikan min 0,0293209877 per 750. Kemudian X aksen yang pertama kita dapatkan 2.500 ditambah 10,8 per 750, yaitu 2.510,3 per 750. Dihasilkan 3,3477333333. Jika dibulatkan menjadi 3,348. Maka titik singgung yang pertama yaitu 3,348, negatif 0,03. Kemudian kita substitusikan Y aksen yang kedua tadi 13,220 ke dalam X aksen sama dengan 2.500 dikurangi 360 Y aksen per 750. Maka dihasilkan X aksen yang kedua yaitu 2.500 dikurangi 360 dikalikan 13,220 per 750. Dihasilkan 2.500 dikurangi 4.759,2 per 750. Kemudian dihasilkan menjadi negatif 2.259,2 per 750. Dihasilkan negatif 3,0122666667. Jika dibulatkan menjadi negatif 3,0123. Maka titik singgung yang kedua yaitu min 3,0123,13,220. Sehingga titik-titik singgungnya adalah 3,348, negatif 0,03 dan negatif 3,0123,13,220. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan persamaan garis singgung. Untuk
titik singgung H yang pertama tadi, yaitu 3,348, negatif 0,03. Kita masukkan ke dalam X aksen per 100 ditambah Y aksen 225 sama dengan 1. Kita masukkan menjadi 3,348 X per 100 dikurangi 0,03 Y per 225 sama dengan 1. Kemudian kita kalikan 2.500 untuk menyamakan penyebut. Menjadi 25 dikali 3,348 X dikurangi 4 dikali 0,03 sama dengan 1. Menghasilkan 83,7 X dikurangi 0,12 Y sama dengan 1. Kemudian kita pindahkan ruas menjadi 0,12 Y sama dengan 83,7 X dikurangi 1. Maka Y-nya adalah 83,7 X dikurangi 1 per 0,12. Kemudian untuk titik singgung H yang kedua yaitu min 3,0123, 13,220. Kita masukkan ke dalam persamaan X aksen per 100 ditambah Y aksen per 225 sama dengan 1. Kita masukkan menjadi negatif 3,0123 X per 100 ditambah 13,220 Y per 225 sama dengan 1. Kemudian kita kalikan 2.500 untuk menyamakan penyebut. Menjadi 25 dikali negatif 3,0123 X ditambah 4 dikali 13,220 Y sama dengan 1. Menghasilkan negatif 75,3075 X ditambah 52,88 Y sama dengan 1. Kemudian kita pindahkan ruas menjadi 52,88 Y sama dengan negatif 75,3075 X dikurangi 1. Maka Y-nya adalah negatif 75,3075 X min 1 per 52,88. Jadi persamaan garis singgung elips adalah Y sama dengan 83,7 X min 1 per 0,12 atau Y sama dengan min 75,3075 X min 1 per 52,88. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.